Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kali ini saya akan membacakan artikel yang saya tulis di web kita, web sekolahkuba.com, yang saya kasih judul sekolah. Nanti bisa dirujuk ya artikelnya. Di situ saya menuliskan tentang apa sih sekolah itu. Terus bagaimana bersikap dengan warna-warni sekolah. Nah, seperti itu. Nah, di situ saya tuliskan, kalau mungkin jenengan mau lihat langsung artikelnya nggak apa-apa, silahkan dibuka di sekolahkuba.com. Kemudian di bab artikel ada judul sekolah, seperti itu ya. Di situ dituliskan Allah memerintahkan kita itu untuk menuntut ilmu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim ya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Alias untuk kita semuanya ini, selama kita ini nempel nama seorang muslim, maka kita ada kewajiban untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim maupun muslimah. Ketika sudah turun perintah Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan suatu perkara, maka sebagai muslim, apalagi kita berusaha menjadi muslim yang baik, kita harus berjuang untuk melakukannya. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman apabila diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul itu memberikan keputusan hukum di antara mereka, mereka mengatakan kami mendengar, kami taat. Dan hanya mereka lah yang termasuk orang-orang yang berbahagia. Surah An-Nur ayat 51. Jadi di saat ada perintah untuk menuntut ilmu, kita sebagai muslim hendaknya menuntut ilmu. Maka siapapun mereka yang menempel padanya titel seorang muslim, wajib bagi mereka untuk menuntut ilmu. Sedangkan cara untuk menuntut ilmu itu banyak jalannya, banyak pilihannya. Bisa dengan pergi ke sekolah, atau juga tidak sekolah. Bisa juga pergi ke pesantren, atau bisa juga tidak ke pesantren, tidak mondok. Pergi kemana saja, tidak masalah, selama memang tujuannya untuk belajar, menuntut ilmu syar'i. Jadi menuntut ilmu ini tidak identik harus selalu sekolah, harus selalu mondok. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa untuk belajar, sang pelajar, tulabul ilm, mempunyai banyak pilihan dalam menjalaninya. Nah, kita di pemerintah kita kan mewajibkan program wajib belajar 12 tahun. Tapi kebanyakan dari kita memahami kalimat ini, wajib belajar 12 tahun, seakan-akan wajib sekolah 12 tahun. Sampai SMA minimal, begitu ya. Padahal sebenarnya belajar kan gak sama sekolah. Sekolah, mondok itu kan hanya salah satu cara untuk belajar. Tapi yang gak sekolah bukan berarti gak belajar. Yang gak mondok bukan berarti gak belajar. Ini yang harus kita pahami. Belajar itu kebutuhan kita, ya, sepanjang hayat. Sebagaimana perkataan sebagian salaf, tuntutlah ilmu sejak dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Jadi terus, belajar itu terus. Kemudian kita bahas masuk masalah ke sekolah.
Ya kan, dimana sekolah adalah salah satu cara, salah satu tempat ya untuk belajar. Setiap sekolah itu pasti memiliki visi misi yang baik. Nggak mungkin mendirikan sekolah, membuat sekolah visi misinya buruk, itu nggak mungkin. Kemudian setiap sekolah juga pasti berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Nggak mungkin asal-asalan. Setiap sekolah juga punya metode untuk menyampaikan ilmu yang mereka berikan. Setiap sekolah pasti ada ciri khas dari sekolah masing-masing. Maka sekolah A itu baik bagi yang cocok. Begitu pula sekolah B itu juga baik bagi yang cocok. Metode sekolah A baik, benar itu, bagi yang cocok. Oh, metode sekolah B baik, dan itu pun benar bagi yang cocok. Ini yang harus kita pahami. Tidak semua, baik semua. Enggak. Baik itu bagi yang cocok tadi loh, sesuai tadi loh. Ada juga sekolah jalur formal, ada yang non formal, ada yang boarding, ada yang full day, ada homeschooling, ada yang flexi school, ada yang mahal, ada yang murah. Sedangkan mahal dan murah ini relatif, tergantung kemampuan, tergantung sudut pandang, kan begitu. Maka setiap lembaga pendidikan itu memiliki masing-masing nilai baik, meskipun juga masing-masing ada kekurangannya. Dan semua itu baik bagi yang cocok. Yang nggak cocok, nggak sesuai, ya jelas bukan tempatnya di situ. Maka hendaknya kita itu tetap fokus dengan apa yang diperintahkan oleh pencipta kita. Jadi apa? Belajar, menuntut ilmu. Dan tidak harus di sekolah favorit, pondok favorit, tidak harus. Jangan terpalingkan dari wasilah. Jangan terpalingkan dengan wasilah, sarana prasarana yang megah dan seterusnya. Jangan. Oh, ini pondoknya besar, sekolahnya besar, berarti favorit, bagus. Nah, ini berarti salah sudut pandang, salah menilai. Sekolah atau apapun itu namanya, mereka semua adalah wasilah, sarana prasarana untuk belajar. Sekali lagi, tujuan utamanya adalah untuk menjalankan perintah Allah, nuntut ilmu. Poinnya itu di situ, nuntut ilmu. Tugas terpenting kita sebagai orang tua, ini kita kenali anak kita ini modelnya kayak gimana, karakternya gimana, kejiwaannya juga bagaimana, kemampuan anak kita itu bagaimana. Ayo, sebagai orang tua kita kenali mereka, dekati mereka. Nah, setelah kita tahu, arahkan, kita memilih tempat belajar yang tepat, metode yang baik untuk mereka, yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kenapa? Nah, nanti kalau nggak susah gimana? Hasilnya juga nggak bagus, rusak kita. Nah, ini juga kita sedang proses penjagaan. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Salah satu penjagaannya adalah seperti ini caranya, mencari yang tepat, kemudian diarahkan. Maka apapun sekolahnya, apapun pondoknya, yang penting itu orang tuanya. Nah, dengan pemahaman demikian, maka di situ saya tuliskan untuk pengelola sekolah, pengelola pondok atau tempat belajar yang lainnya, hendaknya kita memperbanyak berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan dalam menjalankan amanah, yakni mengelola sekolah, mengelola pondok. Kemudian juga berjuang untuk memperbaiki diri, memperbaiki hubungan dengan Allah, agar Allah selalu membantu setiap perkara kita yang sedang kita hadapi. Kemudian kita juga harus semangat belajar, agar ilmunya terus bertambah, berkembang, manfaat. Fokus dalam melayani. Fokus melayani. Fitnah ini tuh di luar pasti ada, itu pasti.
Tapi biarkanlah mereka itu berjalan dan insya Allah juga akan hilang. Fokus dalam diri kita sendiri, fokus pelayanan. Dan tidak perlu merasa lebih ini ataupun lebih itu dari yang lainnya. Karena masing-masing sekolah, masing-masing lembaga pendidikan, masing-masing pondok pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Kemudian lagi, masih sudut pandang pengelola ini ya. Jangan merasa jika memiliki banyak murid, maka sekolahnya itu pasti lebih baik dari yang lebih sedikit. Oh, memang sedikit gak diminati. Ya, tidak begitu juga. Karena banyak dan sedikit bukan tolak ukur kebaikan dan kebenaran. Itu sudah kita pahami bukan ya? Di surah Al-An'am ayat 116 itu. Jikapun memang suatu sekolah begitu diminati, maka biarkanlah wali santri yang menilainya. Kemudian kita sebagai pengelola sekolah nggak perlu merasa bagaimana. Jika ada santri yang keluar, ada perasaan yang gak nyaman, ini tuh nggak perlu. Santri kita itu pindah ke sekolah yang lain, nggak perlu. Lah sebaliknya juga jangan merasa bagaimana jika ada yang santri masuk banyak ke sekolah kita, ke tempat kita. Jangan merasa yang gimana, biasa aja. Kemudian hendaklah sekolah membuka diri untuk terus membangun komunikasi dengan seluruh stakeholder dalam rangka kerjasama. Ini penting, tidak mungkin kesuksesan itu sendirian, itu tidak mungkin. Keberhasilan dalam mendidik itu tidak bisa dilakukan sendirian, butuh kerjasama. Kemudian selanjutnya, jangan merasa tersaingi jika ada sekolah baru telah lahir, telah didirikan. Jangan merasa tersaingi, tapi berbahagialah, bersyukurlah, karena pelayanan pendidikan semakin banyak, beban kita pun semakin teringankan oleh mereka, terbantukan dengan kehadiran mereka. Kemudian wali santri juga banyak pilihan, mau ke sini, mau ke sana. Silakan. Semua ini dalam rangka beribadah kepada Allah, melayani mereka. Jadi nggak perlu merasa tersaingi dan seterusnya, nggak perlu. Kemudian hendaknya masing-masing dari pengelola itu bertakwa kepada Allah. Karena setiap perkataan, sikap, dan segala amalan itu ada hisabnya. Maka berhati-hati kita dalam bersikap. Dan yang terakhir hendaknya kita memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah. Ini dari sudut pandang pengelola. Bagaimana untuk sudut pandang orang tua atau wali santrinya? Yang pertama, sama dengan pengelola ya, memperbanyak berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan dalam menjalankan amanah. Amanah sebagai orang tua. Kalau tadi amanah menjalankan mengelola sekolah. Kalau ini menjadi orang tua, khususnya mendampingi dalam pendidikan anak-anaknya. Kemudian juga sebagai orang tua berjuang untuk memperbaiki diri, memperbaiki hubungan dengan Allah, agar Allah selalu membantu dalam setiap perkara yang dihadapinya. Pun pula orang tua harus rajin berkomunikasi dengan pihak sekolah, pihak pondok, harus kerjasama lagi-lagi di situ. Kemudian hendaknya benar-benar berhati-hati dalam menjaga lisan. Para wali santri ya, hendaknya benar-benar berhati-hati dalam menjaga lisan. Karena tidak jarang fitnah terjadi lantaran kurang baiknya pemahaman dari wali santri atau kurangnya mereka membangun komunikasi, kemudian ada obrolan di balik layar yang disempurnakan dengan tidak segera tabayun dengan pihak sekolah atau tempat belajarnya. Akhirnya justru yang awalnya sekolah ini tempat belajar jadi tempat ngerumpi, tempat fitnah berkembang biak. Aduh, ini juga sudah membuat tidak nyaman. Dalam situasi pembelajaran itu nggak nyaman ya. Kemudian jikapun setelah sekolah
di suatu sekolah atau tempat belajar, kita nih wali santri sudah nyoba nih sekolah di A begitu ya, tempat belajar A begitu, kemudian dirasa nggak cocok, nggak sesuai, dan mengharuskan dia tuh keluar pindah ke sekolah yang lain, nggak masalah, namun pindahnya hendaknya secara baik tanpa menjatuhkan sekolah yang sebelumnya. Tetaplah berjuang untuk saling menjaga. Jikapun sekolah sebelumnya ada kekurangan, ada cacat, sampaikan baik-baik kepada pihak sekolahnya. Tidak perlu bergerak di balik layar kayak tadi, tidak perlu. Kemudian selanjutnya dari sudut pandang orang tua wali santri, hendaknya masing-masing dari kita ini bertakwa kepada Allah. Perkataan kita, sikap kita, semua amalan kita itu ada hisabnya. Dan terakhir sama kita ini ya, hendaknya banyak istighfar dan bertaubat kepada Allah. Jadi ini artikel yang saya tulis tentang sekolah. Kemudian harapannya bisa dipahami. Kalau toh kita melihat sudut keburukan, kekurangan, cacatnya, demi Allah mudah itu ditemukan. Tapi kita nggak dapat apa-apa. Tapi yang mendatangkan manfaat itu justru di saat kita fokus dengan tujuan awal, tujuan semula, yaitu beribadah kepada Allah. Wabil khusus di sini diperintahkan untuk nuntut ilmu, fokus nuntut ilmu. Insya Allah jauh lebih bermanfaat. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.